Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kali ini Carah Channel akan menceritakan sejarah perjalanan hidup para wali Allah, cerita sejarah Sunan Muria atau Raden Umar Said dalam mensiarkan agama Islam. Nah sahabat budaya, langsung saja kita ikuti kisahnya. Sunan Muria lahir dengan nama Raden Umar Said. Sedangkan tanggal kelahirannya belum diketahui kepastiannya. Beliau memiliki dua orang adik perempuan, yaitu Dewi Rukayah dan Dewi Sofiah. Sewaktu dewasa, Raden Umar Said menikah dengan Dewi Sujinah, adik kandung Jafar Sodik atau Sunan Kudus putra Raden Utsman Haji atau Sunan Ngudung. Sebelum melanjutkan kisah ini, jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar tidak terlewatkan cerita dari Carah Channel. Istri pertama Sunan Muria adalah Dewi Sujinah putri Sunan Ngudung, atau adik dari Sunan Kudus dan dikarunia satu orang anak yaitu Saridin atau Syekh Jangkung. Istri kedua Sunan Muria adalah Dewi Roro Noyorono putri Ki Ageng Ngerang dan karuniai tiga orang anak yaitu 1. Amir Hasan, 2. Raden Santri, 3. Dewi Nasiki. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dari istri Dewi Saroh, sehingga data sejarah tersebut dapat disusun sebagai silsilah genealogis yang didapati sebagai berikut. 1. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Thalib. 3. Al-Imam Al-Husain. 4. Al-Imam Ali Zainal Abidin. 5. Al-Imam Muhammad Al-Bakir. 6. Al-Imam Jafar Sadiq. 7. Al-Imam Ali Al-Uraidi. 8. Al-Imam Muhammad An-Nakib. 9. Al-Imam Isa Ar-Rumi. 10. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. 11. As-Sayyid Ubaidillah. 12. As-Sayyid Alwi. 13. As-Sayyid Muhammad. 14. As-Sayyid Alwi. 15. As-Sayyid Ali Khali Kasam. 16. As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat. 17. As-Sayyid Alwi Amil Faqih. 18. As-Sayyid Abdul Malik Asmatkan. 19. As-Sayyid Abdullah. 20. As-Sayyid Ahmad Jalaluddin. 21. As-Sayyid Ali Nuruddin. 22. As-Sayyid Maulana Mansur. 23. Ahmad Sahuri alias Raden Sahur alias Tumenggung Wilatikta Bupati Tuban ke-8. 24. Sunan Kalijaga alias Raden Said. 25. Raden Umar Said atau Sunan Muria. Dalam konteks keilmuan, dapat ditafsirkan bahwa Sunan Muria mempelajari ilmu pengetahuan agama maupun cara-cara dakwah dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Kalijaga. Namun, Sunan Muria pernah berguru kepada Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang bersama-sama dengan Sunan Kudus dan Adipati Pathak Warak serta dua bersaudara Kapa dan Gentiri. Beliau mempunyai peran besar dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Muria tidak jauh berbeda dengan Sunan Kalijaga, yaitu mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah. Beliau berdakwah pada rakyat jelata di daerah Colo, tempat beliau berdakwah. Namun tempat tinggal beliau terletak di puncak Gunung Muria. Beliau merasa nyaman di sana, karena beliau bergaul bersama rakyat jelata, seraya mengajarkan bercocok tanam, berdagang dan melaut. Sebagaimana Sunan Kalijaga, Sunan Muria menjalankan dakwah Islam melalui pendekatan budaya. Dalam seni pewayangan, misal, Sunan Muria diketahui suka menggelar sejumlah lakon carangan pertunjukan wayang gubahan Sunan Kalijaga seperti Dewa Ruci, Dewa Srani, Jamus Kalimosodo, Begawan Ciptaning, Semar Ambarang Jantur, dan sebagainya.
Melalui media pertunjukan wayang, Sunan Muria memberikan penerangan-penerangan kepada masyarakat tentang berbagai hal dalam kaitan dengan tauhid. Dengan pendekatan lewat pertunjukan wayang, tembang-tembang, tradisi-tradisi lama, dan praktik-praktik keagamaan lama yang sudah diislamkan, Sunan Muria lebih senang mengembangkan dakwah Islam dengan masyarakat kalangan bawah dibandingkan dengan kaum bangsawan. Daerah dakwahnya cukup luas, yaitu daerah Jepara, Tayu, di lereng Gunung Muria, pelosok Pati, Kudus, Juwana hingga ke daerah pesisir utara. Demikianlah, kisah-kisah legenda tentang Sunan Muria berkembang turun-temurun di daerah-daerah tersebut. Sunan Muria dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan masalah betapapun rumitnya masalah tersebut. Solusi pemecahan masalahnya pun dapat diterima oleh semua pihak yang berseteru. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria lebih toleran dengan memusatkan pada rakyat jelata dan bukan kaum bangsawan. Beliau lebih senang mengasingkan diri bersama rakyat jelata dibandingkan tinggal di pusat kerajaan Demak. Metode dakwah beliau sering disebut dengan topo ngeli, yang berarti menghanyutkan diri di dalam masyarakat. Dengan begitu, maka Sunan Muria lebih mudah dalam mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam. Sementara itu, agar bisa berbaur dengan masyarakat sekitar pegunungan tersebut, maka beliau kerap sekali memberikan kursus atau keterampilan untuk para pelaut, nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Dengan demikian maka beliau bisa mengumpulkan mereka yang notabene-nya adalah pekerja yang sangat sulit untuk meluangkan waktu belajar agama. Jadi dengan adanya kursus maka Sunan Muria dapat dengan mudah menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Meskipun Sunan Muria diterima dengan baik oleh masyarakat, namun bukan berarti proses dakwah beliau berjalan dengan lancar. Kebanyakan penduduk yang berada di kawasan Gunung Muria masih menganut kepercayaan turun-temurun yang sangat kental dan sulit untuk dirubah. Oleh karenanya beliau sama seperti para wali yang lainnya, yaitu lebih kepada metode dakwah bil hikmah, atau dengan cara-cara bijak yang tidak memaksa. Dalam menyikapi kebiasaan masyarakat yang sering melakukan adat kenduren, maka Sunan Muria meniru gaya moderat ayahnya, yang tidak mengharamkan tradisi peringatan telung dino hingga sewu dino. Tradisi yang dilakukan untuk memperingati hari-hari tertentu kematian anggota keluarga ini tidak dilarang, kecuali adat untuk membakar kemenyan atau memberikan sesajen di tempat tertentu, yang kemudian diganti dengan sholawat dan doa untuk ahli kubur. Sama seperti para wali yang lain, Sunan Muria juga tetap mempertahankan alat musik daerah seperti gamelan dan kesenian tradisional wayang untuk media dakwahnya. Beliau tidak mengubah budaya yang ada, namun memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Beberapa lakon pewayangan dirubah karakternya dengan membawa pesan-pesan Islam, seperti kisah Dewa Ruci, Petruk Dadi Ratu, Jimat Kalimosodo, Mustokoweni, Semar Ambarang Jantur, dan lain sebagainya. Selain mempertahankan kesenian daerah seperti gamelan dan wayang, Sunan Muria juga menciptakan beberapa tembang Jawa Macapat yang berisi tentang ajaran Islam. Beberapa karyanya yang terkenal hingga saat ini yaitu tembang Sinom dan Kinanti. Dengan menggunakan tembang atau lagu maka masyarakat akan dengan mudah menerimanya, dan mampu mengingat nilai-nilai serta ajaran Islam yang terkandung di dalamnya untuk bisa diterapkan dalam kehidupan. Generasi awal masyarakat Islam yang keberadaannya dikembangkan Wali Songo, dengan pengetahuan dan pemahaman yang terbatas pada tradisi kidung, kemudian mengembangkan tradisi penulisan tembang gede. Sekalipun aturan persajakannya berdasarkan metrum kakawin dengan mempertahankan bait-bait yang terdiri atas 4 baris dengan sejumlah suku kata tertentu, tetapi mereka melepaskan sama sekali kaidah-kaidah mengenai kuantitas metrum kakawin. Para wali penyebar Islam bahkan mengembangkan lagi bentuk tembang gede menjadi tembang yang lebih sederhana, yaitu tembang tengahan dan tembang cilik. Jenis tembang gede disebut girisa. Tembang tengahan diklasifikasi menjadi 5 jenis. 1. Gambuh. 2.
Megatruh. 3. Balabak. 4. Wirangrong, dan 5. Jurudemung. Sedangkan tembang cilik diklasifikasi menjadi sekitar 9 jenis. 1. Kinanti. 2. Pucung. 3. Asmaradana. 4. Mijil. 5. Maskumambang. 6. Pangkur. 7. Sinom. 8. Dandanggulo, dan 9. Durma. Di dalam tradisi penulisan tembang, masing-masing tokoh Wali Songo kecuali Sunan Ampel dan Sunan Gresik yang berasal dari Campa dihubungkan dengan berbagai penciptaan tembang. Tokoh Sunan Giri, misal, dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik atau sekar alit jenis Asmorodono dan Pucung. Sunan Kalijaga dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik atau sekar alit jenis Dandanggulo. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik atau sekar alit jenis Durma. Sunan Kudus dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik atau sekar alit jenis Maskumambang dan Mijil. Sunan Derajat dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik atau sekar alit jenis Pangkur. Sunan Muria dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik atau sekar alit jenis Sinom dan Kinanti. Guyang Cekatak merupakan tradisi meminta hujan. Tradisi ini dikenal dengan mencuci atau guyang pelana kuda milik Sunan Muria. Ritual ini biasa dilakukan pada hari Jumat Wage di musim kemarau, sekitar bulan Agustus-September. Guyang Cekatak digelar di dekat Sendang Rejoso. Hujan yang diminta dalam ritual ini bertujuan agar air dari Sendang Rejoso ini tidak kering. Hingga saat ini Sendang Rejoso selalu mengalirkan air dan tidak pernah kering meski pada musim kemarau panjang. Sunan Muria memiliki air yang disimpan di dalam gentong. Air yang sudah didoakan oleh beliau memiliki khasiat yang luar biasa. Atas izin Allah, air ini bisa menjadi obat jika diminum. Air gentong ini juga dapat meningkatkan kecerdasan bagi orang yang meminumnya. Karena itu, hingga saat ini air gentong tersebut masih digunakan ketika peziarah datang. Maling Kopo adalah istilah yang diberikan kepada Kopo yang telah menculik istri Sunan Muria yaitu Dewi Roroyono. Dewi Roroyono adalah putri dari Sunan Ngerang. Hal ini diketahui ketika Dewi Roroyono diculik oleh salah satu adik seperguruannya kemudian menyerang dan menggunakan aji pamungkas menuju Sunan Muria. Sunan Muria kemudian menjadikan serangan beserta aji pamungkas tersebut berbalik dan menyerang adik seperguruannya tersebut sehingga menyebabkan meninggal dunia. Hal ini yang dikatakan senjata makan tuan, niat jelek yang akan memberikan dampak buruk bagi pelakunya. Dan istilah maling kopo hingga saat ini masih terkenal. Maling kopo adalah istilah kepada seseorang laki-laki yang menculik seorang wanita untuk dijadikan istrinya. Beliau dengan ikhlas menyebarluaskan agama Islam baik secara langsung maupun melalui kesenian Jawa. Toleransi, saling menghargai, kasih sayang pada sesama. Dakwahnya melalui kesenian sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil, selain itu menciptakan tembang Tombo Ati yang sekarang masih dikenal. Bahkan sifat keteladanan yang dimiliki oleh Sunan Muria tersebut dapat tergambar dari cara beliau yang lebih memilih masyarakat kecil untuk berdakwah serta memilih untuk meninggalkan keramaian di Kerajaan Demak. Makam Sunan Muria terletak di lereng Gunung Muria, Kecamatan Colo, 18 km utara Kota Kudus. Letak makam Sunan Muria dari pintu gerbang masih naik sekitar 700 tangga atau undagan menuju ke komplek makamnya, yang terletak persis di belakang Masjid Sunan Muria. Mulai naik dari pintu gerbang pertama paling bawah hingga sampai pelataran masjid jaraknya kurang lebih 750 meter jauhnya. Setelah kita memasuki pintu gerbang makam, tampak di hadapan kita pelataran makam yang dipenuhi oleh 17 batu nisan. Yang membedakannya dari makam wali lainnya, yaitu letak makam beliau yang menyendiri dan berada jauh dari para punggawanya, sama seperti sifatnya yang suka menyendiri. Demikian sekilas cerita sejarah Sunan Muria atau Raden Umar Said dalam mensiarkan agama Islam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.